Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ibnu Raja. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu cari 10 definisi hak asasi manusia menurut para ahli dari dalam negeri. Yang kedua, cari 10 definisi hak asasi manusia menurut para ahli dari luar negeri. Pertama-tama, kita menjelaskan tentang hak asasi manusia menurut para ahli dari dalam negeri. Yang pertama yaitu dari Miriam Budiarjo. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal, sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Profesor Konjoro Purbo Pranoto. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang ketiga yaitu Umar Seno Aji. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik manusia ataupun kelompok lainnya. Yang keempat, menurut G.J. Wolhuis. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia, dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan. Karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan. Yang kelima yaitu menurut Lea Kelvin. Menurut beliau, hak asasi manusia memiliki dua makna dasar. Makna yang pertama yaitu bahwa hak-hak hakiki dan tak terpisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia merupakan manusia. Hak-hak itu merupakan hak-hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai manusia dari setiap umat manusia. Makna yang kedua yaitu hak-hak asasi manusia ialah hak-hak hukum, baik secara nasional maupun internasional. Yang keenam, menurut Muladi. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah segala hal pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya. Yang ketujuh, menurut Kevin Ball dan David Bitham. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Yang kedelapan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Yang kesembilan, menurut C. De Rover. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak hukum yang sama kepada setiap manusia, baik kaya maupun miskin, baik perempuan maupun laki-laki. Walaupun hak-hak yang telah mereka langgar, akan tetapi hak asasi manusia mereka tetap tidak dapat dihilangkan. Hak asasi adalah hukum yang mesti terlindungi dari aturan nasional agar semuanya terpenuhi sehingga hak asasi manusia dapat ditegakkan, dijunjung tinggi, serta dilindungi. Yang ke-10 menurut Profesor Paduo Wahyono. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 definisi hak asasi manusia yang berasal dari para ahli dari luar negeri. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak asasi yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang kedua, menurut John Matterson, menurut beliau hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa hak asasi manusia,
manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Yang ketiga, menurut Wolnow, menurut beliau, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seolah berakar dalam setiap oknum atau individu. Yang keempat yaitu menurut A. J. M. Milne, menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di setiap masa dan di segala tempat karena keutamaannya, keberadaannya sebagai manusia. Yang kelima, menurut Peter R. Behle, menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya. Keenam, menurut David Bitham dan Kevin Ball, menurut beliau, keberadaan fundamental dan hak asasi adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Yang ketujuh, menurut Thomas Hobbes, menurut beliau berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak hidup. Kedelapan yaitu menurut Franz Magnus Suseno, menurut beliau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, akan tetapi martabatnya sebagai manusia. Yang kesembilan, menurut Karel Vasa, menurut beliau hak asasi manusia adalah 3 generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Hal ini dimaksudkan untuk merujuk pada inti serta ruang lingkup dari hak yang menjadi prioritas utama dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dan yang ke-10 yaitu menurut Jack Donnelly, menurut beliau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Seluruh manusia memilikinya, bukan diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif, akan tetapi semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dan hak itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari definisi hak asasi manusia menurut para ahli dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.